Al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafana wa iyyakum ulumahu. Bab as-sifatul masyrutah fi man tahtaru sohbatahu. Sifat yang perlu kita ketahui atau perlu kita dipersyaratkan jika kita memilih berteman. Ini menjadi satu ketentuan dalam persahabatan. Jadi ini berbicara tentang persahabatan. Ada satu syair yang di dalam kitab Ta'lim begini. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Jika kamu ingin tahu tentang seseorang, janganlah kamu tanya langsung pada dirinya, tapi tanyalah kepada temannya, karena temannya itulah yang kemudian kita bisa tahu seperti apa sifat orang itu. Jadi syair yang menurut saya sangat keren, karena ini disusun oleh para ulama dengan merujuk kepada sebuah hadis, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu mengikuti agama temannya. Ini penting, memilih teman itu penting. Jadi kadang kita sebagai orang yang merasa baik, lalu ketika berteman, lalu ketika teman mengajak kepada sesuatu, kita tidak enak untuk menolaknya. Itu sebenarnya kuncinya di situ. Maka banyak anak yang baik, terlihat soleh, tapi tiba-tiba kemudian kita nggak sangka-sangka dia terjebak dalam misalkan narkoba, terjebak dalam sebuah kejahatan, gara-gara karena solidaritas sama teman. Ini yang kemudian kita perlu tahu bagaimana cara memilih teman dari awal, atau ketika kita mengontrol anak-anak kita, pastikan temannya itu memiliki sifat-sifat yang baik, meskipun tidak harus selalu 100% baik. Karena tadi kalau syairnya anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarin yaqtadi. Maka termasuk ketika kita pengen tahu sifat seseorang, jangan tanya kamu gimana sifat kamu. Enggak usah tanya, tapi tanyalah temannya. Maka dia akan bisa menceritakan lebih detail tentang sifat orang tersebut. Maka kemudian dalam syair Ad-Darnuji itu mengatakan begini, fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan. Jika dia memiliki sifat yang jelek, maka jauhilah dia dengan segera. Fa wa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Jika dia memiliki sifat yang baik, maka segera temani, karena pasti dia akan memberikan petunjuk. Nah, kita ingat dengan sebuah hadis. Ini kan menariknya kan, kenapa kalau kita ngelihat orang baik langsung bersegeralah untuk bersahabat dengan dia. Nah, karena nanti di akhirat itu juga salah satu unsur yang dapat membantu kita menyelamatkan, selain Nabi Rasul dengan syafaatnya, lalu orang tua atau anak ya, karena tanda kutip jasanya, lalu yang ketiga gurunya ya, karena kesetiaan mengikutinya. Tapi ingat, ikut ke guru jangan seperti yang terjadi, yang kemudian ketika guru memerintahkan untuk ngebom, bunuh diri, lalu bukan begitu ya, guru yang benar ya, atau ulama yang kita ikuti. Lalu yang keempat adalah sahabat itu yang nanti akan menjadi saksi
Memang bukan syafaat ya. Sahabat yang akan memberikan kesaksian kalau kita adalah orang baik. Jadi di sini kemudian qarin sahabat menjadi penting, punya makna yang strategis karena dia akan menjadi saksi. Jadi disitulah kualitas syafaatnya sahabat atau teman, hanya memberikan saksi kalau menjadikan saksi kalau kita itu kita ini adalah orang baik. Maka kita sering ingat kalau ada saudara atau tetangga kita meninggal, selalu kita diminta untuk bersaksi apakah dia termasuk min ahlil khair. Karena dia apakah dia termasuk min ahlil khair? Min ahlil khair berarti termasuk keluarga yang baik atau termasuk orang yang baik lah. Walaupun sejahat apapun orang, kalau saudara kita meninggal, entah itu dia pernah bermaksiat di depan mata kita, atau entah dia sering membuat rugi atau membuat onar di kampung kita, tetap kita sebagai tetangga, sebagai sesaudara, sesama muslim, ketika ditanya apakah dia termasuk min ahlil khair, kita dianjurkan untuk tetap mengatakan ya, dia min ahlil khair. Minimal kalau orang itu meninggal, dia menjadi baik karena potensi untuk bermaksiat berhenti. Karena dia masa orang sudah meninggal masih tetap bermaksiat, kan nggak mungkin kan. Jadi itulah makna doa. Kita sering berdoa, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rohatan min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah hidup ini sebagai media untuk menambah kebaikan. Sementara kalau mati itu menjadikan kita berhenti dari kemaksiatan. Itu kalau doa itu, makna doa itu keren. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rohatan min kulli syarr. Jadi sehingga kemudian bagi orang yang beriman, hidup maupun mati itu adalah sama. Kita berdoa kalau tetap diberi umur yang panjang, menjadi ruang untuk menambah amaliyah kebaikan kita. Tapi kalau mati, kita bersyukur karena potensi untuk bermaksiat menjadi berhenti. Maka penting sekali lagi, inilah yang disebut sahabat. Jadi kenapa kita sering harus selalu mengatakan min ahlil khair? I'lam annahu la yasluhu lisubah kullu insanin. Jadi tidak setiap manusia itu memenuhi syarat untuk dijadikan sahabat. Jadi tidak semua makhluk itu memenuhi syarat untuk dijadikan sahabat. Kalau kita sebagai orang yang kuat, boleh bersahabat dengan siapapun, sehingga kebaikan kita bisa mempengaruhi. Tapi kalau kita lemah, bahkan khawatir kita dipengaruhi orang dalam berperilaku, lebih baik milih dalam bersahabat. Ya, jadi ini rumusnya. Kenapa? La yasluhu lis-suhbati kullu insanin. Tidak setiap manusia memenuhi syarat atau baik untuk dijadikan sahabat. Jadi kita kemudian posisinya ada kita, ya. Sekali posisinya kita. Kalau kita kuat, bisa mempengaruhi, silahkan bersahabat dengan siapapun tanpa memilih perilaku. Tapi kalau kita lemah, yang seperti tadi, kadang karena kita terlalu baik, terlalu solider, teman berbuat jahat, teman berbuat maksiat, kita dukung, bahkan kemudian kita ikut-ikutan bermaksiat. Itu bahayanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilhi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Jadi seseorang itu
tergantung atau didasarkan pada agama temannya, teman dekatnya, maka kalian fal yang ahadukum man yukhol, maka lihatlah salah satu dari kalian siapa yang menyertainya, siapa yang menemaninya. Lalu jadi syair tadi Ad-Darruji buat syair anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Ya, hadis lalu jadi syair. Karena orang kadang kenapa ulama itu begitu canggihnya merumuskan begitu. Karena kadang ada orang yang enggan mendengar hadis, tapi kalau mendengar syair itu senang. Kayak misalkan gini, orang kalau dengar ceramah itu isinya hadis dan ayat, tapi kalau misalkan dengar lagunya Bang Roma kan asik. Ya, padahal lagunya Bang Haji itu Quran dan hadis bagiannya kan gitu. Tapi kan kadang ya di situ kemudian para ulama itu canggihnya itu begitu, meramu dan melihat orang-orang itu maka mereka mengarang atau menulis sebuah syair-syair yang diharapkan nanti bisa didengar oleh muridnya atau oleh umatnya. Wala budda ayyatamayyaza bihisalin wa sifatin yarghabu bisababiha fi suhbatihi. Jadi menjadi wajib bagi kita memilih sahabat yang memenuhi syarat, memiliki perilaku, memiliki sifat yang dengan sifat itu menjadikan kita bisa dipengaruhi menjadi lebih baik. Kita makin mapan dalam beragama. Orang nggak tahu bisa nanya agamanya seperti apa, kalau ibadah dengan cara yang benar, seperti apa mau berlaku cara yang benar. Nah, itu kalau nanya sahabat karena sahabatnya benar. Tapi kalau sahabatnya memiliki pemahaman atau perilaku maksiat, maka jangan-jangan nanti yang ditunjukkan adalah jalan kemaksiatan. Wa jumlatuha ayyakuna akilan husnul khulqi ghairu fasik wala harisun 'ala dunya. Jadi kira-kira pokoknya dia memiliki sahabat yang kita pilih itu memiliki rasionalitas atau yang memiliki logika yang masuk akal, dan juga bukan orang-orang yang fasik. Orang fasik itu orang yang gemar, dia muslim, rajin sholat tapi tetap bermaksiat, itu orang fasik, banyak melakukan dosa. Dan juga tidak serakah, tidak tamak terhadap dunia. Mencari dunia iya, tapi dia hatinya tidak terjebak untuk mencari kehidupan dunia. Jadi harisun ala dunya. Apa yang dimaksud dengan harisun ala dunya? Jadi ada orang yang karena memiliki sifat tamak itu lalu kemudian sampai hidupnya rela mengorbankan apapun demi tercapainya cita-cita atau tercapainya kekayaan yang banyak, kira gitu ya. Syariat kita tetap memerintahkan untuk mencari kehidupan dunia. Harus tetap itu, punya semangat tetap. Tapi jangan sampai menjadikan tamak. Kan beda orang tamak itu. Karena khawatirnya tadi apa? Menghalalkan segala cara. Amal aqlu fahuwa ra'sul mal wa huwal aslu fala khair fi subatil ahmaq. Akal itu menjadi satu modal, menjadi satu pertimbangan, ya, menjadi satu pertimbangan ketika memilih sahabat, ketika memilih teman. Maka fala khair fi suhbatil ahmaq, bukanlah sebuah kebaikan kalau kita tahu orang itu sudah bodoh, fasik, banyak maksiat lalu kita temenin. Sudah tahu kita tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, kok kemudian dan kita tahu kalau dia memiliki karakter yang tidak baik, bodoh,
tidak mendorong kita untuk memperbanyak kebaikan, tidak mendorong kita untuk memperbanyak ilmu, tidak mendorong kita untuk banyak ibadah, kok ditemenin? Nah, kan gitu. Nah, itu fala khair. Kenapa? Fa innal wahsyah wal qati'ah tarji'u aqibatuha wa in talat. Karena sebuah pergaulan ya yang itu terus menerus secara berkepanjangan, akibatnya akan berdampak kepada kita. Ya entah itu nanti kebiasaan bermaksiatnya, entah itu kebiasaan gaduh, kebiasaan membuat sedih dan seterusnya. Jadi tarji'u aqibataha wa in talat. Jadi kalau berkepanjangan bahayanya begitu. Maka kemudian fa'in waqad kila muqata'atul ahmaqi qurban Allah. Jadi pada hakikatnya kalau kita menjauhi orang yang tanda kutip bodoh, itu pintu untuk mendekat kepada Allah itu terbuka. Jadi maksudnya bodoh di situ tadi ya. Bodoh itu bukan bodoh tidak sekedar bodoh. Ya dia bodoh dalam hal agama. Bodoh dalam kebaikan. Karena bodoh dalam kebaikan maka dia bermaksiat, kan itu. Karena bodoh dia dalam agama maka dia tidak sholat, tidak sembahyang, tidak beribadah, kan gitu. Maka muqata'atul ahmaq qurbanun ilallah. Menghentikan atau memutus persahabatan dengan orang-orang yang bodoh tanda kutip itu adalah menjadi apa tadi? Pintu mendekat kepada Allah. Wa amma husnul khalqi fala budda minhu fa inna man ghalabahu ghadabun aw syahwatun aw bukhlin aw jublin wa ata'a hawahu fala khaira fi subati. Ya, orang yang dominan ada pada dirinya adalah nafsu, sifat-sifat pengecut, sifat-sifat kekikiran, kan ya, sifat-sifat yang sering mengikuti hawa nafsunya, maka itu tidak direkomendasikan untuk dijadikan sahabat. Fala khaira fi suhbatihi, tidak baik dalam persahabatannya. Wa amal fasik al mudhar ala fisqihi fala faidatan fi suhbatihi bal musyahadatuhu tahunu amrul maksiyah ala nafsi wa taqtulu nafratal qalbi anha. Nah, sementara orang yang fasik yang kemungkinan bisa mempengaruhi kita untuk berbuat kefasikan, maka juga tidak baik, tidak ada faedahnya kita bersahabat, membangun persahabatan dengannya. Bahkan kesaksiannya orang fasik tahwanu amrul maksiyah itu akan menjadi hina, menjadi rendah karena itu berisi tentang perintah maksiat. Orang diminta untuk menunjukkan kalau dia orang baik, malah dia bercerita yang macam-macam, nggak jelas, atau menceritakan tentang ketidakbaikannya. Ya memang, ya akhirnya kemudian kalau kita berteman dengan orang yang fasik, orang banyak maksiat, orang banyak berdosa, itu mungkin tidak akan menceritakan kebaikannya. Ya dia akan menceritakan ya sesuai dengan gambaran dirinya tentang dia. Maka kemudian kita yang memiliki teman yang banyak berbuat kefasikan, maka akan memiliki gambaran yang juga sebagai orang fasik. Wali anna man yakhafullaha la tu'min a'ilatahu wa la yusiqu bi sadaqatihi bal yatamayyazu bi tamayyuzil akhirat. Qala Allah Ta'ala wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattabahwahu. Jadi Allah juga sudah menegaskan dalam firman-Nya, jangan kalian mengikuti orang-orang yang bisa melalaikan kita atau melalaikan hati kita
man aghfalna qalbahu an dzikrina, dari mengingat Allah, wattaba'a hawahu, dan juga mengikuti hawa nafsunya. Jadi sederhana perintah Allah, hanya wala tuti man aghfalna qalbahu, jangan sampai kalian mengikuti, mentaati orang-orang yang mengajak untuk mengabaikan hatimu dari zikir kepada Allah dan mengikuti hawa nafsunya. Atau dalam firman yang lain juga disebutkan wattabi sabila man anaba ilayya, maka ikutlah jalan orang yang senantiasa kembali kepadaku, kata Allah. Maksudnya apa? Ya orang yang sering beribadah, itulah orang-orang yang mengingatkan untuk selalu ingat kepada Allah, maka ikutilah orang-orang itu. Wattabi sabila man anaba ilayya. Kenapa? Ya, meskipun kita ketika pertama kali ke masjid atau ke tempat kebaikan, hati kita belum ikut baik, tapi minimal dia bisa melihat orang itu berbuat baik, berusaha untuk kembali. Siapa tahu kapan-kapan atau suatu saat hati kita akan terbuka untuk ikut orang-orang yang baik. Jadi mungkin orang-orang yang baru kalau ke masjid sekali, 2 kali, 3 kali belum ikhlas, kira gitu ya, belum ikhlas. Tapi karena dia mengikuti orang-orang yang man anaba ilayya, senantiasa kembali mengingat kepada Allah, mengingat agar hatinya kembali kepada ajarannya, siapa tahu suatu saat akan terbuka hatinya. Kan kadang-kadang kita misalkan pergi ke masjid pun kadang ya masih daripada wah saya ke masjid biar kelihatan taat ibadah, nggak apa-apa. Riak pertama kali nggak masalah, meskipun riak itu jelek. Karena memang cara beragama kita masih begitu. Jadi jangan misalnya gini, nggak mau ke masjid, nanti dikira sok alim, misalkan begitu ya. Jadi dia akan menunggu ke masjid sampai dia tidak merasa soleh, tidak merasa alim, kapan mau ke masjid, kan begitu. Jadi biarkan meskipun ada riak dikit, nanti kalau rutin riak itu akan terkikis. Orang sedekah misalnya, riak dulu nggak apa-apa, memang hawa nafsu kita masih dominan. Siapa tahu nanti kalau sering, lama-lama hilang. Nanti kalau misalkan mau sedekah, nunggu biar tidak terlihat, kapan Anda akan ikhlas untuk bersedekah lalu kemudian tanpa dilihat oleh orang, kan begitu ya. Maka yang penting itu terbiasa, walaupun juga cuma 1.000, 2.000, 5.000, tapi terus nanti lama-lama juga hilang rasa itu. Maka itulah kira-kira makna firman Allah, wattabi sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan orang-orang yang selalu kembali kepadanya, meskipun di awal-awal niat kita belum sempurna. Kira-kira begitu. Jadi pentingnya itu begitu. Jadi orang melihat orang memiliki kebaikan, ikuti ya. Wa fi mafhumin dzalika zajara 'anil fasik. Jadi ayat ini sebenarnya mencela orang-orang yang berbuat kefasikan. Wa ausa Alqamah ibnahu, Alqamah itu berwasiat kepada anak-anaknya. Ini tentang bagaimana memilih pada sahabat. Ini contoh juga ulama atau sahabat yang bagaimana ketika mereka menasihati, berpesan kepada anaknya ketika memilih sahabat, memilih teman. Ya bunayya idza aradta laka ila suhbatir rijal hajatun fashab man idza khadamtahu sonaka. Hai anakku, jika kamu melihat sesuatu atau melihat pada orang-orang atau ingin bersahabat dengan seseorang,
Lalu kemudian apa? Ada kebutuhan fashab man idza khadamtahu sonaka, maka temanilah orang jika kamu menjadi temannya, maka kamu akan menjadi baik. Wa in sohbatu zanaka fa in sohbatahu zanaka, jika kamu memberikan menjadi sahabat dia, maka kemudian akan menghiasi kamu lebih baik. Kira-kira kesimpulannya pesan Alqamah itu, kalau kamu ingin, ini yang sering populer di benak kita, kalau kamu temannya penjual minyak wangi, maka kita akan turut wangi, kira gitu ya. Jadi, tapi kalau misalkan bersama dengan penjual pupuk kandang atau yang bau-bau bacin, ya kamu juga akan ikut bau bacin. Jadi, kira gitu ya. Wa in qa'atta bika maunatan manaka, jika kamu kalau duduk bersama mereka itu akan menangkan mereka. Ishab man idza madatta yadaka bi khairid maddaha, temani orang jika kamu menjulurkan tangannya, maka dia akan menjulurkan tangannya kepadamu. Wa in ra'a minka hasanatanudha wa in ra'a sayi'atan saddaha, jika dia melihat kamu berbuat baik, dia akan mendorongnya. Jika dia melihat kamu berbuat kejelekan, dia akan menghalanginya atau bahkan menutupinya. Kan ada satu hadis juga, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah, barang siapa orang yang mampu menutupi salah satu adalah aib atau kekurangan saudaranya sama muslim, maka Allah akan menutupinya di akhirat nanti atau di yaumil qiyamah nanti. Ya, kita itu sebenarnya walaupun sebaik-baiknya kita itu mesti punya aib, punya cacat. Maka kenapa ghibah itu diharamkan? Karena cenderung menggali lebih dalam aib seseorang. Nah, kalau sudah muncul baru diobrolkan, maka itu dicela. Karena ghibah termasuk menjadi media untuk mengungkap cacat atau aib saudara kita sesama muslim. Maka Allah melalui Rasul mengingatkan, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah, barang siapa yang menutupi dalam hal aibnya, cacatnya saudaranya sesama muslim, maka Allah akan menutupinya di yaumil qiyamah nanti. Nah, dalam arti apa? Ya nanti kalau kita punya kejelekan, insya Allah tidak akan dihisab, gitu. Tidak akan dibongkar di akhirat. Sebab kalau dibongkar, masya Allah malu kita. Terlalu banyak kejelekannya, terlalu banyak dosanya. Maka menutup aib, menutup cerita tentang keburukan saudara kita, itu bisa menjadi amal baik yang itu nanti akan dibalas oleh Allah di akhirat nanti. Berupa apa? Aibnya ditutupi, aibnya tidak diceritakan atau tidak dihisab. Jadi begitulah cerita-cerita tentang bagaimana cara memilih sahabat. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, la tashab illa ahadur rajulain, jangan kalian berteman kecuali salah satu dari dua orang ini. Rajulan tartafiku bihi fi amri dunyaka, aw rajulan tazitu ma'ahu wa tantafi bihi fi amri akhiratika. Rajulan seorang laki-laki atau teman, tartafiku yang menjadi teman di dalam kehidupan persoalan duniamu, atau seseorang yang karena kita berteman dengannya itu bisa membawa manfaat dalam persoalan akhiratmu. Wal istighal bi ghairi hadaini hamkun kabir, kesibukan dalam dua hal, selain dalam dua hal ini termasuk kebodohan yang
besar. Fa ammal harisu 'ala dunya fa suhbatuhu sammun qatilun. Berteman dengan orang yang haris 'ala dunya, tamak serakah terhadap kehidupan dunia adalah sammun qatilun, racun yang mematikan. Li'anna tabah majbulah 'ala tashabbuh wal iqtida. Karena kecenderungan tabiatnya itu akan mendorong untuk ya kita mengikuti dia. Balit tab'i bisyarkin, balit tab'i yasruqu min at-tab'i min haitsu la yadri sahibahu. Bahkan tabiat atau perilaku itu akan menyicil, mencuri, mempengaruhi secara perlahan-lahan dari tabiat kita yang kemudian kita tidak sadar kalau perilaku kita secara bertahap berubah. Ini masalah kebiasaan. Jadi orang itu menjadi tidak merasa berdosa dalam berbuat dosa karena dia terbiasa secara bertahap dari kecil, perbuatan kecil melakukan maksiat, lalu lama-lama tidak merasa. Jadi di situlah kemudian dampak bersahabat di situ begitu. Persahabatan yang mendorong pada perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Fa mujalasatul haris 'ala dunya tahrikul hirsi. Bersama dengan ngobrol, satu forum, satu majlis, ngerumpi dengan orang-orang yang lagi-lagi ini kalau berbicara tentang dunia, maka tahrikul hirs, maka akan menggerakkan ketamakan tadi. Sementara wa mujalatuz zahid tazhadu fid dunya, ngobrol dengan orang-orang yang tidak terikat dengan dunia, maka dunia tidak akan mempengaruhinya. Jadi kan sering memang penting kita berbicara, ngobrol dengan orang yang kadang memberikan semangat kita untuk tetap memiliki semangat hidup, semangat bekerja. Cuman kemudian ketika terlihat ketamakannya, itu yang perlu diantisipasi. Sebenarnya yang ngaji kita, bergaulan kita dengan orang-orang yang zahid, orang-orang yang tidak terikat di dunia, itu ngerem agar kita tidak terjebak ke dalam tumbuhnya sifat ketamakan. Maka kemudian falidzalika tukrahu suhbatu tullabid dunya watutlabu atau lubu suhbatal ulama'i wal hukama. Jadi walidzalika tukrahu dimakruhkan bersahabat dengan para pemburu dolar, kira-kira pemburu rupiah, dan didorong untuk bersahabat dengan al ulama wal hukama, bersahabat dengan orang-orang bijak dan ahlul ilmi. Wa qala Luqman libnihi, Luqman al-Hakim berpesan kepada anaknya. Ini saking banyaknya pesan Luqman sampai kemudian dinamakan surah Luqman. Jadi kalau di Quran itu ada surah Luqman, dan banyak sekali hikmah pesan-pesan beliau termasuk kepada anaknya yang juga tidak tertuang, tidak dimasukkan di dalam firman atau dalam Al-Quran. Ini salah satu tentang suhbah, persahabatan. Ya bunayya jalisil ulama warahimihim, hai anakku, jalisil ulama, sering-seringlah kamu duduk bersama orang alim, para ulama, warahimuhum birukbataik, atau hamahum birukbataik. Fa innal quluba lanahya bil hikmah kama tahyal ardul maitah biwabilin motor. Karena hati itu sungguh akan menjadi hidup dengan penuh kebijaksanaan jika kalian selalu mendengarkan atau selalu jalis atau selalu bersama para ulama. Kama tahyal ardul maitah biwabil motor, seperti hidupnya tanah yang mati, yang tanah yang gersang, tanah yang kering, biwabil motor, karena selalu mendapatkan tetesan air hujan. Jadi tanah yang gersang, tapi kalau serutin dapat
tetesan air hujan, maka tanah itu akan menjadi hidup. Itulah kira-kira pesan Luqman terhadap anaknya, yang juga ini disampaikan ke kita semua agar selalu mencari teman, bersahabat dengan orang-orang yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, barangkali ada yang mau didiskusikan, kami persilakan. Ya, silakan. Berhubungan dengan teman yang berbeda agama. Berbuat baik kepada orang atau setiap manusia itu adalah sebuah keharusan, meskipun dia berbeda agama. Justru yang dilarang kalau kemudian tidak berbuat baik atau mencela. Kan ada firman-Nya Allah, wala tasubbul ladzi nakafaru. Janganlah kalian mencela orang-orang yang kalian pandang kafir, mencela Tuhan mereka. Kenapa? Karena nanti mereka akan mencela yang lebih dahsyat daripada celaanmu. Jikalau biasa ngomong ini, nanti akan menyebut dasar kamu orang Islam, misalkan begitu. Bahannya begitu. Maka nanti akan mencela Tuhannya. Maka Allah melarang mencela orang yang berbeda agama. Karena apa? Khawatirnya dia akan kembali mencela kita lebih dahsyat dari celaan kita. Bahkan nanti Tuhan kembali ke Tuhan, Tuhan kita dicela akan lebih dahsyat. Nah, maka kemudian berbuat baik kepada mereka menjadi keharusan. Nah, berteman dengan mereka menjadi untuk menunjukkan apa? Karena itu akan menunjukkan, sekaligus bisa menjadi media syiar. Oh, ternyata kita memiliki agama yang baik. Kita tidak dianggap. Mereka akan memandang itu. Mereka tidak akan menganggap, oh ternyata orang Islam tidak menganggap kita sebagai sesuatu yang buruk, menganggap sebagai sesuatu yang najis yang harus dijauhi. Tapi mereka malah mendekati. Lalu akan tanya, seperti apa sih agamanya? Nah, di sana kemudian hikmahnya, justru mereka akan tertarik karena banyaknya orang yang yang tidak seagama dengan kita itu masuk ke agama Islam, ke agama kita karena kebaikan kita, bukan karena keburukan kita. Karena kebaikan, penasaran, kok Tuhannya ngajarin yang baik, seperti apa sih ajarannya? Lalu mereka tahu tentang agama kita. Dan ini lagi posisinya adalah Anda juga untuk berjaga-jaga, disampaikan Anda juga harus kuat, maksudnya kuat. Sudah yakin, jangan sampai kemudian Anda berteman, berbuat baik dengan mereka, malah Anda yang goyah, terpengaruhi oleh mereka. Nah, ini diantisipasi. Jadi yang penting Anda sudah merasa yakin, Anda sudah merasa bermodal kuat, memiliki keimanan dan tidak khawatir tergoda atau tidak khawatir jika kemudian dia menawarkan agamanya, kita tidak akan tergoda. Bahkan justru kalau bisa kita kuat-kuatan kan kuat-kuatan kebaikan, bukan kuat-kuatan debat. Karena kalau debat tidak akan pernah ada yang kuat dan yang lemah, karena yang ada adalah ngotot, karena sama-sama saling ngotot. Jadi yang kuat-kuatan dengan kebaikannya. Nah, maka itu insya Allah tetap akan membawa pahala, akan membawa manfaat dan faidah. Ya. Yang jelas pastikan kita memiliki kekuatan keyakinan. Kalau yang belum, kalau yang tidak, ya tadi clue-nya asal jangan berbicara tentang akidah. Nah, tapi khawatirnya misalnya kita belum punya keimanan yang kokoh, lalu teman kita justru sama-sama baik. Wah, ini kok mereka berbuat baik ya? Dia ajarannya gimana? Wah. Nah, meskipun sebenarnya setiap ajaran agama itu selalu memerintahkan kebaikan. Nah, tapi kita tetap tertanam di dalam kita, memiliki keyakinan dalam dada kita bahwasanya agama kita paling benar. Agama kita paling benar menurut persepsi kita. Karena juga mereka juga memiliki keyakinan agama mereka juga paling benar menurut keyakinan mereka. Ya, ini jangan sampai kemudian menggoyahkan diri kita. Jadi mereka benar, kita juga benar, tapi agama kita yang paling benar. Karena memang kita memiliki keyakinan, memiliki dasar bahwasanya
Tuhan telah menyatakan agama kita yang paling benar, inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan ini harus dibangun dulu di kita, sehingga ketika berinteraksi dengan orang yang berbeda agama kita tidak dijamin tidak terpengaruh oleh dakwah mereka atau ya oleh syiar mereka. Kira-kira begitu ya. Jadi bekali. Nah, maka kemudian penting sekali lagi bagi kita membekali diri kita dengan ilmu sehingga kita makin mantap dalam berakidah, mantap dalam